juga selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini menjadi tahun yang kita bertambah kebahagiaan, tambah sehat, lancarkan rezekinya, tambah umur. Kalau kita pengen sih tambah berbuat baik juga. Sebab kalau kita cuma tunggu hari terakhir yang terbaik, kadang-kadang nggak kuat. Seperti 1 tahun tidak buat apa-apa, cuma tunggu tahun baru, doa atau berbuat baik 1 kali untuk melancarkan 1 tahun. Itu kelamaan. Lebih baik kita percaya tahun baru dengan berbuat baik. Kalau berbuat baik itulah berbuat baru, barusan jadi baru. Ucapan yang baru itulah tahun baru. Pikiran yang baru itulah tahun baru. Kalau pikiran masih lama, ucapan masih yang lama, perbuatan masih cerita yang lama, tidak akan munculkan tahun baru, memunculkan pikiran lama. Nah, 100% dari karma baik yang berbuah itu namanya akibat dari perbuatan. Kalau hari Senin kita perbuatan baik, bisa juga Selasa udah baru lagi. Apa baru? Hidup lebih baik. Lebih baik karena perbuatan kita. Doa itu dukungan perbuatan kita. Nah, ada 2 kata yang kita bisa merenungkan dengan benar. Apa itu? 1, kita berbuat baik, ucapan dengan baik, dan pikiran dengan baik. Itu namanya kita makan waktu. Waktu kita makan ada berisi oleh perbuatan, isi oleh doa, isi oleh ucapan yang benar. Tapi kalau tunggu tahun baru tidak berbuat apa-apa, terbalik, waktu yang makan kita. Benar nggak? Karena kita nggak buat apa-apa, waktunya makan kita. Berubah-berubah, tetapi waktunya usia tua doang. Waktunya cuma makan, tidur, tunggu mati. Itu kalau waktu makan kita. Kalau kita mau cerita, kita berbuat baik itu tidak bisa cerita karena tidak berbuat apa-apa. Nah, pilihlah sekarang. Kita mau makan waktu yang ada atau tidak berbuat apa-apa, waktunya makan kita. Kalau waktu makan kita, ingatlah, meninggal dunia sia-sia. Apa itu? Sosial juga nggak berbuat, pribadi juga nggak naik muncul, orang lain juga nggak kenal. Seperti tanya tetangga, kamu kenal nggak orang itu? Tidak. Tanya saudara sama saudara sendiri juga, kamu tahu nggak koko kamu ada? Nggak tahu. Nah, itu namanya apa? Nanti sia-siakan waktu, sia-siakan waktu. Nah, harapan indah itu adalah kesadaran. Kesadaran itu kalau kita berbuat salah, kita merasa sadar dengan tidak lakukan lagi. Yang kedua, kita merasa bahwa setelah memaafkan, kita cepat-cepat berbuat yang lain. Nah, tidak incak-incak kaki di satu tempat doang, tapi kita harus maju ke depan. Maju ke depan karena yang kita butuhkan adalah uang. Nah, seperti perempuan, kalau udah nikah, rumah juga mau, mobil juga mau, tanah juga mau, uang juga mau, emas juga mau semuanya. Yang tidak mau satu, apa tahu? Tidak jaga diri. Tidak jaga diri, stres. Itu jelek perempuan. Lihat aja kalau baru nikah 1 tahun 2 tahun pasti gemuk. Kenapa bisa gemuk? Stres, bukan nafsu makan.
jam makannya nggak ada, sibuk cari mobil, cari rumah, cari uang, cari apa yang dia mau. Akhirnya malam-malam sebelum tidur lapar, makan, lama-lama juga gemuk. Kenapa gemuk? Jam makan nggak ada. Itu namanya orang miskin. Uangnya tambah banyak, jam makannya kurang lebih perempuan yang suka makannya jam 1, jam 2 malam. Kenapa? Nggak ada waktu. Waktu cari uang banyak, waktu cari rumah banyak, cari apa banyak, kecuali lupa makan. Lupa makan, akhirnya satu kali makan tambah banyak, lama-lama juga badan juga bengkak, lama-lama jual baju bekas, apa itu nggak muat. Nah akhirnya uang yang dapat urut melangsing badan, habis juga. Nggak beda jauh-jauh urusan perempuan karena aduh jaga dulu, lama-lama juga. Pantai kenapa suami saya cewek sama saya, bukan suami kamu, pantai juga cewek. Karena melihat ini, ya 1 bulan 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo gimana ke cewek, betul kan? Ya, muka nikah itu cantik-cantik, 1 tahun aja jadi B2 semua. Ini kacau balau loh. Intinya jangan lupa badan jasmani kita yang ada recekinya, betul nggak? Rezeki utamakan itu kesehatan, jaga. Karena dia bilang, kok semua bilang saya nggak seperti biasa. Nah, rata-rata rumah tangga ada masalahnya wajah kita berubah, fisik kita berubah, sifat kita berubah, lebih baik lebih jelek. Itu berubah yang sulit diterima. Maka Sang Buddha kasih tahu bahwa hati-hati waspada itu bukan orang lain, diri sendiri itulah yang utamakan. Kita harapkan bahwa semua kalau bisa sih seimbang. Kaya juga harus menikmati kekayaan itu. Jangan sudah punya ini sekian banyak, sudah mulai minum obat sebelum tidur, sudah mulai minum obat sebelum kerja. Sayangkan badan cepat rusak. Kalau tidak punya hati, nggak punya harta. Tolong dihafal. Hati itu harta. Banyak sekali orang yang setelah kerjaan kelas semua dapat sesuai dengan keinginan. Cuma badan yang bagus tidak dapat, pikiran yang bagus tidak dapat. Menjadi harapan itu jadi banyak yang kecewaan. Yang kecewa itu adalah badan bikin kecewa batin, batin bikin kecewa badan. Nah kita berbuat baik itu kemudian siapa sih datang? Pak Herman atau Papa? Ya ada anak cowok yang pinta-pinta itu kok kemudian kayak sudah duduk di roda, lomo juga kan. Nah, itu lihat orang tiba-tiba salam hanti itu kan dulu kan dekat, foto bersama dekat, kemudian mati pulang dari kebun. Siapa itu di mobil kasih roda dana makanan siap. Kayak lihat anaknya, anak cowok itu yang pinta-pinta itu, yang suka keliling-keliling kalau hati ikut acara apapun. Sekarang sudah kursi roda, istri didolong. Kadang-kadang hati, aduh, umat kita satu-satu yang kita pikir itu orangnya cukup sosial, dan sekarangnya sosial sampai harus kursi roda. Saya bilang, aduh, semangat ya. Kita ibu bapak juga jangan berbuat baik juga. Jadi jangan lupa jaga diri, jaga badannya yang baik. Ucapan dan perbuatan ini hartanya. Harta itu ada di diri sendiri. Kan seperti di Cina. Di Cina ada istri suami. Istrinya dapat uang dari suami. Suami kasih uang lumayan setiap bulan, kasih ke istrinya. Istri hobinya shopping barang antik. Shopping barang antik, lalu belilah karung. Karung itu kalau hitung kurang lebih 1 miliar lebih. Nah, kan shopping di pasar barang antik seluruh dunia itu. Ini riwayat turunan dari mana, batu ini beberapa. Oh, istrinya beli kasih ke suaminya. Suami senang sekali. Tetapi juga curiga, benar nggak sih batu segini harga 1 M? Jadi panggil orang yang ahli batu itu lihat.
bahwa benar nggak istri saya beli ini buat saya, nah, tolong deh kok mahal amat. Orang ahli batu lihat. Selesai lihat semua satu persatu buat tangan itu seperti mode Tibet kan suka bikin dari batu. Orang itu bilang, kamu udah pendengar? Saya nggak apa-apa. Dengar, ini adalah palsu. Ini adalah batu palsu, 1 miliar palsu. Dalam air ya. Uang aku habis, istri aku beli palsu lagi, sakit hati juga, badan juga, nggak dapat apa-apa. Selesai bicara itu, mau pulang, orang yang ahli batu itu panggil balik lagi. Ada apa? Boleh saya lihat kotak nggak? Kotak yang bawa karang itu. Ya boleh, lihat aja. Saya lihat kotak itu. Setelah lihat ternyata kotak itu adalah kotak yang asli. Kotaknya ya di batu banyak, di batu tempen-tempen di kotak itu semua asli. Tetapi karung tangan itu palsu. Masalahnya satu persatu biji itu ternyata itu dari abad keberapa itu tidak bisa nilai uang. Mahal sekali semuanya, mahal sekali. Kotaknya asli, karangnya palsu. Kamu mau pakai mana? Dia bilang, ini berapa? Ini nggak bisa nilai uang. Kalau kamu umuman, ini lebih daripada 100 miliar. Ini 1 M palsu, dan asli di kotak. Kotaknya asli, ada riwayat turun menurun. Nah seperti cincin kakek nenek kita jadi kasih ke anak cucu, nggak boleh cuak gitu loh. Harus ada turun menurun di pahat itu. Batu semua mahal-mahal. Nah di kotaknya. Nah sampai dia bingung, kecewa sama karang, bangga kepada kotaknya. Hidup kita tahu nggak? Jangan cewek, barangkali kita cewek itulah yang menjadi mahal. Ya, jangan bawa, ini masalah kecil, ini dana bawana, sila bawana itu hanya sepele, uang nomor 1. Mana tahu dana ini bikin kekayaan lebih cepat daripada gaji uang bulanan. Betul nggak? Kotak juga jangan menghina. Mana tahu tempen-tempen di situ lebih mahal daripada yang batu murninya. Ya. Kita berbuat baik ini berkumpul. Mana tahu 5 rute itu seperti sopir. Ojek kan murah, taksi kan murah, bus kan murah, betul kan? Kapal murah. Coba tiba-tiba bilang sopir pesawat, betul nggak? Sopir juga kan? Ya, berapa orang yang bisa dapat itu? Ya, perempuan juga coba kasih minum, kasih roti dimanapun di mobil kereta api umum. Dan semua cita-cita mau menjadi apa? Yang di pesawat namanya apa? Bukan, yang melayani kasih minum. Ya, siapa juga mau kan perempuan. Para tugas apa tuh nggak? Ya kasih minum. Ya melayani. Tetapi harganya tinggi. Karena apa? Di pesawat. Nah kita jangan hina melayani orang. Setiap hari kasih minum, kasih makan dengan baik. Tiba-tiba karena ini berbuah, bisa kasih minum orang di dalam pesawat. Bisa juga jadi hidup, punya rumah, punya itu langsung. Itu sabda Sambuddha, selalu mulai dari sebab akibat, bukan mulai dengan akibat langsung. Semua ada sebab. Ya semoga tahun ini dari awal tahun semoga kita lancar semuanya, tengah sampai akhir. Ya anumodana. Yatha wariwaha pura paripurendhi sakarang yome waito dinang petanang upakapati isitang maditang lumhang kipame wajami jantu sape purentu sangkapa janto panaraso yatha manisyo tiraso yatha yo avivacanto sapparo ko vinasanto bhande bhavan vandarayo bhavan amdevanana sirisa nicang uttapacayino cantaro dhamma vadanti
อายุวันโนสุขังภาลังอายุโดปราโดธิโรวันนาโดปฏิภาณโดอาสาดานตเมธาวีสุขังโสอธิการสติอายุนัตวาบาลังวันนาสุปฏิภาณโดเดียกายโยยาสวาโหติยะทายะปะปัสสติติภวตุสัพพมังคลังตุสัพพเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสสะดังภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังตุสัพพเทวตาสัมภธัมมานุภาเวนัสสะดังภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังตุสัพพเทวตาสัมภานุภาเวนัสสะดังสุติภวันตุเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาsemoga semua makhluk hidup berbahagia